Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bu Nadela, kita akan belajar kimia. Hari ini belajar tentang minyak bumi. Minggu kemarin Ibu sudah meminta kalian membuat tentang minyak bumi ya. Hampir semuanya benar, maka hari ini akan Ibu luruskan tentang minyak bumi. Yang pertama kita akan belajar tentang sejarah minyak bumi. Bagaimana prosesnya? Yaitu proses terjadinya minyak bumi dijelaskan dengan teori dupleks namanya. Menurut teori ini, minyak bumi terbentuk dari jasad rening hewan atau tumbuhan yang terbawa air sungai bersama lumpur dan mengendap di dasar laut. Akibat pengaruh waktu yang mencapai ribuan bahkan jutaan tahun dengan tekanan dan temperatur tinggi, jasad rening berubah menjadi minyak. Jadi proses minyak bumi itu tidak sebentar, bahkan ribuan dan jutaan tahun. Akibat jasad rening hewan dan tumbuhan yang mengendap bersama lumpur dan mengendap di dasar laut, kayak gitu. Untuk mendapatkan minyak bumi, biasanya dilakukan pengaboran jauh di bawah permukaan laut. Pengeboran sumber minyak bumi menghasilkan minyak mentah. Jadi ketika setelah dibor, sumber minyak bumi itu menghasilkan yang namanya minyak mentah. Minyak mentahnya ini masih berwujud cairan hitam. Agar dapat dimanfaatkan, maka akan dilakukan suatu pengolahan minyak bumi yang terdiri dari dengan dua tahapan, yaitu tahap destilasi bertingkat sebagai tahap pertama dan tahap kedua yaitu tahap tambahan. Kita akan belajar dua tahap tersebut di slide berikutnya. Sekarang kita belajar dulu tentang komponen minyak bumi. Hampir seluruh isi minyak bumi itu adalah 90-99% itu adalah senyawa hidrokarbon yang terdiri atas alkana, sikloalkana, dan aromatis. Alkana dan sikloalkana ini yang paling mendominasi dibandingkan aromatis. Jadi kalau ditanya komponen minyak bumi terbanyak, itu adalah alkana dan sikloalkana. Meskipun di situ ada jawaban sikloalkana dan aromatis, kalian tetap harus jawab alkana dan sikloalkana. Kemudian yang paling sedikit itu adalah senyawa organologam, gitu ya. Nah, ini adalah tahapan pertama dari pengolahan minyak bumi. Kemarin sudah semuanya hampir rata-rata menggambar tentang ini. Apa sih sebenarnya gambar ini gitu ya? Gambar ini adalah gambar proses destilasi bertingkat, yaitu pemisahan minyak bumi berdasarkan perbedaan titik didih. Jadi kalau kamu lihat nih, di setiap kolom-kolom ini, itu ada titik didihnya masing-masing. Karena ini namanya proses destilasi bertingkat, karena dia berdasarkan perbedaan titik didih. Alat yang digunakan ini alatnya dinamakan sebagai kolom menara fraksionasi. Nama prosesnya adalah destilasi bertingkat, oke? Makanya ini berbentuk seperti kolom-kolom, ya. Seperti kolom-kolom ya. Ya, terbalik lagi. Oke, semakin ke atas nih, suhu dalam menara fraksionasi itu semakin rendah. Jadi kalau kamu lihat di sini itu suhunya 30 derajat, sedangkan yang di bawah itu bisa sampai 300 sampai 370 derajat. Gitu ya. Hal itu menyebabkan poin ketiga, komponen dengan titik didih lebih tinggi akan mengembun dan terpisah atau terkondensasi. Gitu ya. Jadi titik didih yang lebih tinggi dia akan terpisah terlebih dahulu, makanya di bawah ini ada residu, ada minyak pelumas, ada minyak diesel gitu ya. Nah, sedangkan yang paling atas itu adalah titik didih yang rendah gitu. Titik didih yang rendah dia akan terus ke atas gitu. Sampai dia ketemu titik didihnya, maka dia akan terpisah gitu. Demikian seterusnya, makanya Ibu bilang di poin 4, komponen yang mencapai puncak menara adalah komponen yang berwujud gas gitu. Sampai bertemu dengan titik didihnya, dia akan terpisah gitu. Makanya seperti minyak diesel, terus kerosin, itu titik didihnya beda-beda ya. Maka dia terpisahnya pun juga nggak sama, nggak berbarengan gitu, tergantung titik didihnya masing-masing. Nah, yang paling penting dari tahap ini adalah dia akan menghasilkan 7 fraksi. Yang pertama ada fraksi pertama, kedua, ketiga, sampai ke-7. Bagaimana cara lihatnya? Kita bisa lihat di sini. Ini ada kolom 1, kolom 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Itu dinamakan fraksi pertama, kedua, sampai ke-7 gitu ya. Ini suhu yang di sini, range pada setiap gambar, suhunya itu berbeda-beda ya. Ada yang dia range-nya seperti ini gitu ya. Ada yang seperti ini gitu, beda-beda. Intinya apa? Intinya sebenarnya sama. Semakin ke atas suhunya semakin rendah, semakin ke bawah dia suhunya semakin tinggi gitu. Dan ada kolom fraksionasinya karena prosesnya adalah destilasi bertingkat. Seperti itu ya, jadi setiap gambar tidak bisa dijadikan patokan, hanya saja dia akan tetap sama-sama fraksi pertama sama fraksi 7, dia punya 7 fraksi, seperti itu ya nak ya, begitu.
Lanjut, kita akan bahas setiap fraksi pertama sampai fraksi ketujuh. Fraksi pertama itu ada yang paling atas nih, di gas-gas petroleum ini. Pada fraksi pertama, menghasilkan yang merupakan fraksi paling ringan. Minyak bumi dengan titik didih kurang dari 30 derajat akan berwujud gas. Gas yang dihasilkan pada tahap ini yaitu gas dengan rentang atom C1 sampai C2, yaitu biasa digunakan dalam bahan baku gas LPG dan gas LNG. Jadi gini nak, setiap fraksi pertama sama fraksi ketujuh, dia satu, memiliki titik didih yang berbeda-beda. Kedua, rentang atom yang terpisah pun berbeda-beda. Untuk fraksi pertama, yang terpisah itu di bawah 30 derajat, yaitu biasanya didominasi oleh senyawa dengan atom C1 sampai C2 gitu. Dan kegunaannya pun digunakan sebagai bahan baku gas LPG dan gas LNG gitu ya. Coba kita lihat di fraksi kedua. Fraksi kedua itu ada petroleum ether. Dia menghasilkan petroleum ether dengan kisaran titik didih 30 derajat sampai 90 derajat. Artinya apa? Minyak bumi atau minyak mentah yang mempunyai titik didih 30 derajat sampai 90 derajat, dia akan terpisah gitu di suhu ini gitu. Nah, pada tahap ini biasanya didominasi oleh senyawa minyak bumi yang memiliki rantai atom C5 sampai C6 yang biasanya digunakan dalam bahan baku pelarut. Gitu ya. Sedangkan yang ketiga itu ada biasanya menghasilkan gasolin atau bensin. Nih di sini ya. Minyak bumi ini dengan titik didih berkisar 90 sampai 175 derajat Celcius. Jadi dia akan terkondensasi ya di kolom ini. Biasanya didominasi oleh rentang atom C5 sampai C10. Biasanya digunakan sebagai bahan baku BBM gitu. Kemudian ada fraksi keempat menghasilkan nafta, titik didihnya 175 Celcius sampai 200 derajat Celcius. Nah, rentang atomnya beda lagi nih, C9 sampai C12. Biasanya digunakan sebagai bahan baku pembuatan plastik, karet, deterjen, obat, dan cat. Kemudian ada fraksi kelima. Fraksi kelima menghasilkan kerosin atau minyak tanah dan aftur nih, ada di sini ya, di fraksi kelima. Itu titik didihnya juga beda, 175 sampai 275 dan didominasi oleh rentang atom C12 sampai C15. Biasanya digunakan dalam pembuatan minyak tanah dan bahan bakar pesawat. Fraksi keenam menghasilkan solar, gitu ya, minyak solar. Minyak bumi dengan titik didih berkisar 250 derajat sampai 375 derajat. Nah, biasanya ini dia rentang atomnya C15 sampai C16, digunakan dalam bahan bakar diesel dan industri. Kemudian, nah ini nih yang paling seru, di fraksi ketujuh itu mulai berada pada titik didih yang sangat tinggi gitu ya. Biasanya lebih dari 375 derajat nih. Minyak bumi dengan titik didih lebih dari 375 derajat. Menghasilkan minyak pelumas gitu ya. Terus ada parafin, ada residu gitu ya. Di sini mulai dari sini nih, pelumas, parafin sampai aspal atau residu ya. Biasanya aspal ini kita sebut sebagai residu. Pada tahap ini dihasilkan satu minyak pelumas dengan rentang C16 sampai C20 digunakan untuk pelumas oli atau pelumas oli mesin-mesin gitu. Kemudian yang kedua ada parafin dengan rentang atom C21 sampai C24 digunakan untuk membuat lilin. Ada residu yang mengendap paling bawah kolom fraksionasi, paling sini nih. Nah ini kita namakan sebagai residu gitu ya, karena dia titik didihnya paling tinggi, nggak mungkin ke atas naik gitu ya. Nah ini biasanya berada pada rentang atom C lebih dari 24 nih. Nah biasanya digunakan dalam bahan baku aspal. Jadi pada fraksi ketujuh itu adalah fraksi yang titik didihnya sangat tinggi, lebih dari 375 derajat. Dan yang paling bawah yang mengendap itu adalah residu. Biasanya digunakan untuk bahan baku aspal. Sedangkan titik didih yang akan naik paling atas dan akan menguap itu adalah fraksi pertama. Itu adalah menghasilkan gas-gas petroleum gitu. Oke? Paham ya, untuk fraksi pertama sampai fraksi ketujuh ini wajib hafal kayak gitu ya. Kira-kira di fraksi pertama nanti akan ada apa, di rentang titik didih segini akan ada menghasilkan apa, kegunaannya apa, dan lain-lain seperti itu biasanya pertanyaannya. Oke? Nah, pada tahap kedua gitu ya, ketika sudah mengalami proses pengolahan gitu, menghasilkan fraksi pertama sama fraksi ketujuh, maka akan ada tahap kedua. Tahapnya cuma ada 4, rengkahan, proses ekstraksi, proses kristalisasi, dan treating.
Kita akan bahas perengkahan atau cracking, biasanya dikenalnya. Proses pemecahan rantai panjang hidrokarbon menjadi yang lebih sederhana. Artinya yang tadinya panjang menjadi lebih pendek, gitu. Oke? Kemudian ada proses ekstraksi, proses pembersihan produk hasil pengolahan minyak bumi dengan menggunakan pelarut, sehingga didapat mutu yang lebih baik, gitu. Yang ketiga, proses kristalisasi, proses pemisahan produk-produk melalui perbedaan titik cairnya justru, oke? Kalau misalkan tadi ekstraksi kan dia dibersihkan gitu dengan menggunakan pelarut. Nah, tahap yang keempat sama lagi proses pembersihan dan kontaminasi atau treating. Pada proses tahap pertama dan kedua sering terjadi kontaminasi kotoran-kotoran yang mengganggu mutu dari hasil-hasil pengolahan minyak bumi. Ini harus dibersihkan dengan menambahkan soda kaustik atau NaOH gitu ya, atau natrium hidroksida, atau juga bisa melalui proses hidrogenasi namanya gitu ya. Jadi untuk nomor 2 dan 4 sama-sama dibersihkan tapi dengan cara beda gitu ya. Kalau yang kedua dengan menggunakan pelarut, kalau yang keempat dengan menambahkan soda kaustik atau NaOH, dan juga atau melalui proses hidrogenasi gitu ya. Untuk tahap kedua itu ada 4. Kemudian yang paling penting dalam pelajaran minyak bumi ini biasanya paling banyak keluar soal tentang bensin. Bensin merupakan campuran senyawa hasil pengolahan minyak bumi yang terdiri atas N-heptana C7H16. Heptana ini rantai lurus ya, panjang gitu, 7, C7, dan isooktana 2,2,4 trimetilpentana. Berarti isooktana ini kan dia banyak cabang. Kalau N-heptana rantai lurus, kalau isooktana justru rantai bercabang gitu ya. Mutu bensin ditunjukkan dengan bilangan oktan. Rumusnya adalah persen isooktana dikali 100 ditambah persen N-heptana dikali 100. Contoh gampangnya gini. Bensin dengan bilangan oktan 80. Berarti bensin tersebut mengandung 80% isooktana, sisanya adalah 20% N-heptana. Persen itu kan 100% gitu ya. Ketika ibu mempunyai 90 bilangan oktan, berarti 90% isooktana dan sisanya pasti 10 gitu. Dikurangin aja gitu sisanya ya. Misal ibu punya 82 bilangan oktan, berarti 82% isooktana, sisanya berapa? Kalau 82, 18 gitu ya persen N-heptana gitu. Apa maksudnya gitu dari bilangan oktan? Kita baca di poin ketiga. Semakin tinggi bilangan oktan, maka bensin tersebut semakin tinggi mutunya, semakin baik mutunya. Contohnya apa? Misal ibu punya Pertamax sama solar gitu ya, maka bilangan oktannya si solar lebih kecil daripada bilangan oktannya si Pertamax gitu. Makanya mutunya Pertamax lebih baik daripada mutunya si solar gitu. Bensin yang baik tidak menimbulkan ketukan atau knocking pada mesin. Knocking apa gitu ya? Adalah bunyi ketukan yang disebabkan pembakaran bensin tidak berlangsung pada waktu yang tepat sehingga akan mengganggu gerakan piston pada mesin kendaraan gitu ya. Jadi ketika dia bilangan oktannya rendah, itu akan menimbulkan ketukan atau knocking pada waktu yang tidak tepat gitu. Selain itu bisa kita lihat dari asapnya gitu ya. Asap kendaraan itu kan kalau semakin hitam, nah itu bisa kita buktikan bahwa dia bilangan oktannya itu rendah gitu. Makanya dia akan memiliki mutu bensinnya itu jelek dibandingkan yang tinggi bilangan oktannya gitu ya. Nah, peningkatan bilangan oktan pada poin 4 pada bensin dapat dilakukan dengan penambahan TEL atau tetraethyl dengan rumus kimia PbC2H5 4 kali. Penggunaan Pb terkadang menimbulkan dampak kesehatan yang kurang baik sehingga TEL diganti dengan MTBE, methyl tertiary butyl ether gitu ya, dengan rumus kimia CH3OC, CH3 3 kali. Jadi bisa diganti dengan TEL tapi dia banyak Pb-nya, kadang memberikan dampak kesehatan yang kurang baik, misal kayak gangguan pernafasan dan lain sebagainya. Kemudian bisa diganti dengan MTBE, methyl tertiary butyl ether yang lebih baik gitu. Nah, jadi ibu ulangi bahwa bensin mutunya itu bisa kita lihat dari bilangan oktan. Kalau dia bilangan oktannya 80, berarti 80% isooktana, sisanya 20%. Kalau dia punya 70 bilangan oktan, 70% isooktana, 30% N-heptananya. Semakin tinggi bilangan oktan, mutu bensin tersebut semakin baik, berarti knockingnya sedikit. Kalau bensin yang menimbulkan ketukan semakin banyak,
maka itu pasti rendah bilangan oktannya. Contohnya saja tadi apa? Pertamax dan solar. Solar itu rendah bilangan oktannya. Oke. Untuk meningkatkan bensin bisa kita tambahkan PEL dan MTBE. MTBE lebih ramah lingkungan dibandingkan PEL. Oke? Paham ya? Jika ada yang ingin ditanyakan, kita bisa diskusi di chat grup WhatsApp. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.